Saya dengar kira-kira 6 bulan yang lalu, Iya. beberapa teman dari retailer malah ngomong, yang lokal nih udah menunjukkan taringnya nih Pak 2 tahun terakhir ini. Kalau boleh tahu Pak, pangsa pasar kita ini dikuasain oleh produk dalam negeri berapa persen Pak? Kita nggak tahu brandnya Pak. Brandnya mungkin aja baru muncul gitu Pak. Baru 2 tahun ini, udah Iya. sebesar itu Pak. Sedangkan pemain kita yang lama-lama kita tahu ya perusahaan Go Public itu, ya kita masih cuman sekitar 3 bulan ini sebagai produk number one di TikTok Pak. Oh. Jadi siap bersaing pokoknya Pak ya? Ya kita Dengan inovasi-inovasi yang terbaik pokoknya Pak? udah puluhan tahun Pak ya, jadi sudah tahu lah Pak. Asam garamnya Pak ya? Pak, ngomong-ngomong sejak Pak Billy memutuskan dari profesional dan masuk ke dalam industri kecantikan ini, sampai perjalanan Go Public dan per hari ini, mengalami up and down nggak Pak? Wah, mungkin cerita-cerita yang bisa di-sharing nggak Pak? Ya, itu yang mungkin nggak akan kita lupa itu tahun 98 lah, yaitu kita tahu satu kerusuhan sosial yang terjadi di negara tanah air kita itu membekas sekali. Waktu itu kita masih distributor ya, jadi distributor. Kita tahu margin distributor itu berapa Pak? Saya kita ukur paling maksimal 5-6% gitu ya. Nah, kita ini karena kerusuhan kan kita tahu retailer banyak yang juga susah dibakar atau apa. Nah mereka juga menunda pembayaran ke saya. Nah saya pun juga praktis, bahkan mungkin yang tutup selamanya kan saya nggak dibayar Pak. Amal Pak. Saya merenung ini gimana saja bayar ke prinsipal saya. Ya kan, yang ngasih saya barang gitu. Kewajiban Pak Billy kepada pihak ketiga juga masih ada Pak ya? Ya masih ada, ya kan. Nah, terpaksa lah Pak mulai melepas harta pribadi, bertahan, gitu ya. bertahan untuk bertahan. Dan benar-benar ini adalah pukulan yang luar biasa gitu. Dan saya pikir wah habislah bisnis saya. Kebetulan saya tinggal di satu perumahan. Apalagi saya lihat di situ ada Hero Pak, ya kan. Saya lihat wah Hero di setiap waktu itu saya lihat orang ngambil barang dari Hero, aduh bakalan problem nih. Saya hanya bisa meratapi aja kapan nih. Tapi ya puji Tuhan Pak, pas sebenarnya 97 awal itu saya mulai membuat brand sendiri Pak. Produk Lulur Sumber Ayu dengan brand Sumber Ayu. Ya. Salah satu produk dari Victory Care Pak ya? Bukan, itu yang lama perusahaan itu saya. Yang lama. Oh, perusahaan yang lama. Ya, perusahaan lama. Itu, nah, bayangkan pas setelah saya mulai dengan membuat brand saya sendiri, baru mau mulai jualan terjadi seperti ini. Jadi double pukulan. Kan? Tapi sebenarnya itu yang menyelamatkan bisnis saya Pak. Karena apa? Prinsipal saya pasti nggak percaya. Kapan nih Pak Billy bisa bayar saya? Saya nggak dikasih barang Pak. Iya kan? Salesman saya banyak nih. Saya sudah punya cabang di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Bali. Mereka nggak bisa jualan kan Pak, nggak punya barang. Yang mereka jual apa Pak? Barang saya sendiri tadi. Kan kita tahu. Iya. Jadi produk yang Pak Billy sebagai distributor mandek, brand sendiri malah bisa jual. Maksud karena terpaksa Pak. Iya. Karena nggak ada barang yang dijualin Pak. Iya. Nah itu saya ingat persis. Kasus itu Pak. Jadi akhirnya apa? Kalau kita produksi sendiri kan profitnya pasti jauh lebih tinggi daripada kita sebagai distributor. Nah, dari keuntungan itu saya bisa melunasi Pak. Utang-utang yang saya tertunda tadi dalam waktu 2 tahun itu saya bisa nggak sampai 2 tahun saya bisa lunasin Pak semua. Jadi nama baik itu penting Pak. Iya. Saya ngomong terus terang, saya minta waktu karena saya juga kesulitan tidak bisa dibayar oleh pihak retailer. Kita tahu kondisi seperti ini, saya minta tolong di reschedule lah.
Tapi dalam waktu 2 tahun total semua saya bisa beresin, Pak. Jadi dari satu musibah menjadi berkah juga kadang-kadang, Pak ya. Blessing in disguise ya, Pak. Iya. Jadi itu adalah dulunya paling kontribusi jualan produk saya paling cuma 2-3%, kebalik Pak. Jadi secara bertahap kebalik. Jadi akhirnya merek-merek sendiri jauh lebih besar daripada merek orang lain, Pak. Saat itu mungkin lihat peluang itu jadi dikencengin, Pak. Iya, karena tadi nggak ada barang lain, Pak. Iya. Iya, fokus, Pak, gitu. Iya. Tim marketing, tim sales saya fokus gitu. Iya. Jadi kalau kita dalam posisi terinjak tuh biasanya kadang-kadang ya timbullah usaha. Satu inovasi dan daya juang yang pasti sangat luar berbeda. biasa gitu. Iya. Waduh. Itu tahun 98, Pak. Iya. Itu disitulah up and down masa-masa sulit yang dilaluin, Pak ya. Iya, itu. Tapi itu yang kedua yang pandemi kemarin. Kalau yang pandemi ini ceritanya lain, Pak. Ya pasti yang apa yang Pak Billy ceritakan hampir dialamin oleh semua teman-teman pelaku usaha pasti, Pak. Iya. Bagaimana cara meloloskannya itu yang masing-masing mempunyai situasi yang mungkin sedikit berbeda-beda. Ya, kalau yang pandemi ini kemarin ya tadi barusan kita cerita, saya habis dari Pontianak, ikut acara di sana di Singkawang, balik dengar berita ada COVID dari China. Kebetulan kan kakak ipar saya ini sebagai perwakilan office saya di China untuk pembelian bahan-bahan baku gitu ya. Nah, dia stay di Hong Kong. Dia cerita susah nih, Wuhan lagi kena COVID ya. Dia ini untuk beli makanan harus ya nggak bisa makan di tempat restorannya di Hong Kong itu harus cuma take away aja. Dia cerita begitu. Shenzhen, China semua lockdown. Ya, wah. Waktu itu langsung kebetulan saya dapat report dari tim kita ada dari Singapura mau pesan hand sanitizer, Pak. Nah itu kan lagi bisnis yang sangat dibutuhkan orang semua, Pak. Masker sama hand sanitizer. Dibatalin, Pak, karena kita sudah mau buatin, udah dalam perjalanan sudah dibuat, tapi dibatalin karena dipikirnya kelamaan gitu, Pak. Saya pikir, wah ini pasti sebentar lagi virus ini sampai Indonesia. Dia bilang. Hal yang sama pasti dilakukan. Nah untuk itu udah jual di Indonesia aja lah, pasti habis kok ini. Nah begitu pemerintah ngumumin, Pak, mulai lockdown juga. Di awal Maret. Awal Maret itu, wah, bisa mikir, wah. Saya ada 2.500 karyawan nih, Pak. Tanggung jawabnya besar, Pak ya. Iya, itu yang di bisnis kosmetik, belum yang di bisnis hospitality ada 500-an, Pak. Total hampir 3.000 orang. Waduh. Wah, ini saya mikir, ini mau saya apain nih gitu. Nah, ini beberapa cerita yang menarik sebenarnya. Satu tadi masalah dapat news dibatalin, terus oke, kita cobalah, kita mulai memproduksi hand sanitizer, ya kan. Nah, saya dapat informasi dari tim R&D kita itu, wah kalau yang alkoholnya 70% tuh harus dari Departemen Kesehatan isinya. Kalau di bawah 70% itu BPOM bisa gitu. Nah, ini pasti saya tanya berapa lama untuk ngurus izin? Paling cepat 4 bulan, Pak. Woi. Keburu peluang bisnis itu pun sendiri hilang. Hilang itu kan 4 bulan, ya kan. Saya kumpulin data seperti itu, saya meetingin seluruh all direksi. Ayo apa yang kita lakuin nih, ya kan. Kita semua usaha kita mikir. Hubungin supplier. Supplier bilang botol kecil nggak ada, Pak. Semuanya packaging susah semua. Ya. Apalagi saya dengar packaging ini masih diimpor, Pak ya? Ya, mesti diimpor, ya kan. Sprayer apalagi, Pak. Praktis di Indonesia tuh ya 1-2 aja sih yang ada. Hampir mayoritas masih kita impor dari China, Pak. Gitu. Nah, itu alkohol
Ya, alkohol, waduh, ini hal yang paling mutlak, Pak. Iya. Kebetulan itu saya nggak pernah ketemu sama teman saya yang supply kita, hubungan udah puluhan tahun, Pak ya. Dia bilang, saya mau ke Singapura. Saya udah lama nggak pernah ketemu kamu nih. Ayo coba kita ngobrol lah. Ya, akhirnya kita ngobrol, belum ngomong soal saya mau order alkohol, Pak. Nah, dia bilang begini, saya lagi ada masalah, ada 3 tongkang mandek nih sudah hampir setahun alkohol saya di pelabuhan di Tanjung Priok nggak bisa keluar karena perubahan perizinan dari Departemen Perdagangan. Coba saya bantu ya Pak ya, saya bilang begitu. Coba saya bantu, saya bilang. Mungkin saya ada teman yang bisa bantu. Udah ngomong gitu. Nah semakin santer kan Pak hand sanitizer ini. Saya intens coba bantu dia. Gitu ya. Nah ini cerita ini bisa jadi mungkin bagi kita ini suatu ilmu cocok. Dicocok-cocokkan tapi benar cocok. Tapi mungkin ini karunia dari yang di atas. Di atas Pak. Ya. Iya. Tadi saya perintahkan, nah kebetulan saya juga kenal sama Pak Menteri Kesehatan. Iya. Saya sangat baik sekali. Iya. Iya kan. Saya pergi ke rumahnya dia. Pak, hari Minggu Pak, saya sowan. Ini kondisi kayak gini, seperti ini Pak, saya bilang. Gimana untuk menghadapi ini? Saya dengar kok izin sampai 3 bulan, 4 bulan. Seketika Pak, dia telepon dirjennya Pak. Tolong dibantu ya, seminggu dikeluarin. Waduh, saya percaya nggak percaya Pak. Iya. Iya kan? Saya balik Seninnya langsung meetingin, coba bikin hubungin ibu ini urus di Departemen Kesehatan. Betul Pak? Keluar Pak. Waduh, walaupun nggak seminggu tapi mungkin lebih 10 hari keluar. Langsung kita lakukan semua koordinasi, hentikan produk yang lain. Fokus itu dia. Ada berapa line? Ada 20 line. Kita fokus untuk produk hand sanitizer. Kalau tahun tadi 98 Pak, saya susah Pak. Ini tahun ini, yang tahun pandemi ini, orang pada ngasih duit di depan Pak. Ngantri Pak ya? Ngantri. Wah ini Pak Billy dan perusahaannya ini malah mendapatkan berkah. Malah berkah. Ya. Ya tadi simpel aja. Ide mamanya packaging susah gitu. Iya. Ya seadanya aja lah saya bilang. Yang ada nih jerigen 5 literan. Ya sudah produksi itu aja. Hantam aja saya bilang. Jadi curah laku Pak ya? Iya. Gitu. Karena saya berpikir dari tadi kakak ipar saya di Hong Kong, kita ke restoran itu dikasih menu adanya ini. Ya kamu harus makan ini gitu. Ya saya bilang ini kan kondisi udah darurat Pak. Iya. Ya itu yang saya lakukan Pak. Adanya packaging 5 liter, ada botol ukuran berapa, nggak karuan Pak. Ya sudah pakai isi hand sanitizer. Dan ya ini kembali niat lah. Ya. Saya bilang kita coba bantu pemerintah juga. Ya. Kita bantu teman-teman kita, ya kan, terutama rumah sakit apa. Karena situasional saat itu memang sangat memerlukan Pak ya. Iya. Jadi kita tuh bantu karena pabrik kita ada di Jawa Tengah, pemerintah Jawa Tengah yang kita kasih dulu. Ada berapa ribu jerigen lah, mungkin sampai hampir 5.000 sampai 10.000 jerigen saya sumbangkan ke puskesmas saya sumbangin semua. Diomelin Pak kita Pak. Iya. Loh orang lain ngantri, kamu nih malah bagi-bagi hand sanitizer gitu. Iya. Ya itu produksi pertama memang saya sumbangin seperti itu Pak. Iya. Akhirnya saya secara berurutan pemerintah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Jakarta kita berikan Pak. Jadi kita lakukan CSR juga Pak gitu. Iya. Jadi memang sangat situasional sekali saat itu. Di samping berbisnis, Pak Billy pun menjalankan satu
CSR lah Pak ya. Ya, ya, karena keadaan susah Pak, kita semua Ya. susah Pak. Keadaan saat itu. Iya, dan ya saat itu malah bagi kita mungkin jadi suatu berkah gitu. Iya. Menyelamatkan 3.000 orang karyawan saya Pak. Iya, iya. Lolos lah Pak ya. Lolos. Tiap hari saya meeting Pak, Zoom meeting. Launching Iya, ini, launching itu. Iya, Turun iya. gunung lagi Pak, udah lama nggak Karena turun memang gunung. saat itu dibutuhkan sekali komandan lapangan Pak ya. Pak Billy, Ya. tadi Pak Billy ini kan betul-betul ya sebelum Go Public pun ini kan perusahaan investasi lokal kan Pak ya. Iya betul. Dalam negeri Pak ya. Iya, iya. Nah Pak Billy tadi sedikit singgung sudah soal masalah bagaimana pada situasi tertentu juga butuh izin. Kosmetik ini kan penuh dengan regulasi dan aturan main Pak. Iya. Betul Pak ya? Betul Pak. Karena ini menyangkut kebutuhan bahkan kesehatan Iya. badan Pak ya. Iya. Mungkin Pak Billy bisa menceritakan ada hal-hal yang ya keterkaitan dengan regulasi Pak. Ya ini kan mana tahu bisa kalau memang itu ada satu masukan atau yang harus diperbaiki. Mungkin ini pesan-pesan kepada si regulator Pak. Kalau untuk BPOM perubahannya sangat drastis Pak ya. Memang saya mulai tadi cerita kita tahun 80-an yang lama sekali ngantri untuk kita daftar itu butuh sampai 6 bulan. Iya. Saat ini memang relatif jauh lebih cepat Pak, lebih bagus dan selama sepanjang kita ini memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh BPOM gitu. Jadi cuman kembali kepada di industri ya, untuk melindungi industri dalam negeri ya yang saya ingin ingatkan adalah yang tadi banyak brand-brand baru itu yang dengan cepat ya kita ngomong secepat kilat tumbuhnya tapi bukan produksi dalam negeri kita Pak. Nah ini tolong lebih hati-hati karena ini pengalaman aja Pak. Saya mau ekspor ke China aja susahnya bukan main Pak. Iya. Mereka sangat strict untuk melindungi konsumennya dan melindungi marketnya mereka. Jangan kita dengan mudah berbondong-bondong masuk Pak gitu. Dan ini ya mohon dari sisi regulator pemerintah. Kita tidak cengeng. Ya. Tetapi kita juga perlu satu pertarungan yang fair. Iya, betul. Maksudnya itu Pak ya? Iya, itu, betul. Jadi saya kira ini pesan-pesan dari seorang industriawan seperti Pak Billy ini dari Victory Care Indonesia TBK Pak. Iya. Mungkin bukan meminta protek yang sesuatu yang berlebihan Pak. Iya, betul. Tetapi lebih kepada untuk bagaimana satu pertarungan itu dibuat se-fair mungkin Pak ya. Betul, ya. Jadi ya kalau kita ngomong-ngomong berlebihan sedikit, mau melindungi pun boleh lah Pak. Iya. Karena memang kita harus menjaga negeri kita. Iya. Dari kebutuhan masyarakat kita yang kalau bisa semungkin harus dilihat bahwa produksi dalam negeri juga bisa mengisi sebetulnya Pak. Iya. Jadi biar industri dalam negeri tumbuh lebih cepat lagi Pak gitu. Iya. Saya kira setiap negara juga pasti punya aturan lain yang secara tidak tertulis kadang-kadang. Betul Pak. Iya. Bagaimana cara melindungi industri dalam negerinya dan melindungi si konsumennya. Betul, ya betul sekali. Iya. Karena ini juga tidak sulit untuk dibuat di dalam negeri sekarang Pak ya. Ya sulit sekali Pak. Ini teknologi sekarang kita jauh lebih maju Pak dari dulu Pak gitu. Iya. Tinggal beli alat lah sebetulnya dan R&D yang kuat Pak ya. Pak Billy, terhadap inovasi layanan dan pemasaran terhadap produk-produk dari Victory Care, mungkin Pak Billy bisa sedikit jelaskan kepada kita Pak. Ya, beberapa hal kita lakukan pembukaan Oma Herboris Pak. Oma Herboris itu kita sebelum pandemi memang kita sangat agresif sekali masuk ke mal-mal maupun ke satu komunitas-komunitas yang kita anggap trafiknya cukup baik. Contoh itu di beberapa area misalnya di Bali Pak. Bali itu kan benar-benar suatu market yang berbeda. Di situ banyak turis, jadi kita buat suatu produk yang khusus untuk turis Pak.
Nah, ini salah satu produk kita itu Herboris Body Butter itu adalah salah satu produk yang menjadi produk oleh-oleh yang biasanya must have atau Hmm. dibeli oleh para turis untuk dibawa pulang ke negaranya. Itu ke negara waktu itu sebelum pandemi, turis kita yang datang dari China kan banyak sekali, Pak. Jadi mereka itu beli produk kita, Pak. Ya, kita kemas dengan baik sebagai produk oleh-oleh. Menjadi buah tangan untuk Buah tangan, kembali ke ya. negara. Mereka belinya sampai kartonan, Pak. Waduh. Untuk dijual balik lagi di sana gitu loh. Jadi itu beberapa contoh itu yang di daerah turis, Pak ya, di Manado, di Batam, di daerah-daerah turis itu benar-benar produk kita jadi produk unggulan di mana ya ini open aja banyak kompetitor lain belum pernah masuk ke sana, Pak. Iya, iya, iya. Dan ini adalah inovasi-inovasi yang salah satu inovasi yang kita lakukan yang sangat berhasil dan terbukti begitu pandemi ini mulai berakhir di Bali, sales kita juga meningkat lagi, Pak, gitu. Oke. Ya. Nah, ini salah satu inovasi kita atau strategi kita untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan Dalam pemasaran, Pak. Ya, pemasaran gitu. Ya, Pak Billy. Produk Victory Care ini selain untuk produk pemasaran di dalam negeri, apakah ada di ekspor juga, Pak? Ya, kita beberapa negara kita berhasil melakukan ekspor, terutama yang data terakhir itu sebelum pandemi itu ke Jepang sekitar ada 7 atau 8 kontainer per bulan, Pak. Oh, lumayan, Pak ya? Ya, itu terus ke beberapa negara Middle East, terus ASEAN market itu ke Malaysia, ke Filipina juga ada, Pak, gitu. Makanya tadi saya pernah ngomong soal ke China itu urus surat izinnya susah sekali, Pak. Iya. Nah, Jadi itu. kita mau ekspor, kita pun harus ngikutin aturan negara setempat, Pak. Iya, gitu. Iya. Iya. Nah, itu yang beberapa negara Middle East sampai Afrika juga ada, Pak, gitu. Ya, mudah-mudahan nanti penetrasinya bisa hampir seluruh dunia, Pak. Ya, Saya makasih, doakan, Pak. Pak. Ya. Ya, Pak Billy. Pasti produk yang begitu banyak, begitu disukai masyarakat juga, Pak. Penghargaan-penghargaan apa yang sudah didapat oleh produk-produk dari Victory Care, Pak? Yang terutama adalah brand Herboris dan brand Miranda, Pak. Kita sudah 6 tahun terakhir ini menjadi salah satu brand yang dapat award dari satu badan marketing ya, Pak ya. Itu sudah 6 tahun sebagai produk yang terutama kalau Herboris minyak zaitun series kita itu nomor 1 di Indonesia, Pak. Kalau Miranda tuh di hair color kita. Dan terakhir dari tahun ini yang bulan September itu kemarin kita dapetin dari TikTok Award juga, Pak. Ya. Jadi produk yang paling laris di versi mereka gitu. Iya. Wah, jadi penghargaan-penghargaan begitu banyak juga yang didapat oleh Victory Care terhadap produk-produknya, Pak ya? Iya, betul. Makasih. Ya. Ya, Pak Billy panjang lebar sudah menceritakan soal industrinya, Pak. Ya. Pak Billy sendiri mempunyai bisnis hospitality, Pak ya? Betul. Ya. Atau biasa kita sebut di kalangan retail tuh F&B, Pak. Ya. Mungkin Pak Billy bisa sebutkan bisnisnya apa, Pak? Ya, sebenarnya ini bisnis F&B ini bisnis kecelakaan, Pak. Tapi sekarang malah jadi satu penetrasi untuk kalangan kelas atas nih saya lihat, Pak, bisnisnya, Pak. Gini, 20 tahun yang lalu tuh saya kunjungan ke satu tempat di luar negeri, jalan-jalan ke South Africa. Iya. Di sana ada satu destinasi wisata yang mengulas soal aloe vera itu apa? Lidah buaya. Ya, lidah buaya. All about aloe vera. Nah, kita ini saya punya produk salah satunya tuh daun sirih itu, ya kan. Dan kita memang negara kita ini kan negara yang untuk nature-nya itu kan lengkap sekali dan knowledge dari peninggalan nenek moyang kita Indonesia asli itu kan banyak yang positif, Pak. Iya. Ya. Kalau kita sirih maka bisa untuk
untuk membersihkan Gigi, gigi, mulut bagian mulut lah Pak ya, oral Pak ya. ya oral maupun di daerah Iya, kewanitaan dipakai iya, juga iya. dan itu manfaatnya banyak gitu ya. Terus kita ada beberapa produk lain lagi yang ya seperti jamu-jamuan itu kan juga banyak dan itu mulai dilupakan Pak. Kearifan lokal itu Pak ya? Iya itu. Nah hasil dari itu saya praktekkan Pak. One day saya ingin bikin satu tempat edukasi wisata juga seperti itu. Nah saya mulai dari tempat pabrik saya di Semarang Pak. 10 tahun yang lalu. Di mana saya lakukan bikin ada space kosong, saya buat seperti wisata edukasi Pak. Jadi kita kalau ke pabrik bisa lihat cara untuk produksinya seperti apa, dan kita tunjukin ke customer lah Pak. Ya. Itu skalanya kecil Pak. Itu di daerah industri kita di pabrik kita di Semarang. Nah, saya pikir kalau ini saya bikin bisa di Bali, ya saya akan bikin di Bali. Ternyata sukses Pak yang di Semarang. Oke. Sukses saya bikin di Bali dengan skala plan-nya kecil tapi tokonya besar gitu ya. Nah, di sana 6 tahun lalu, 7 tahun, 6 tahun lalu Pak, itu saya bangun namanya Secret Garden Village Pak. Secret Garden Village, ya. Di area Bedugul Pak. Bedugul. Ya. Jadi biar penonton tahu juga Pak Billy. Ya. Nah itu adalah suatu tempat destinasi wisata untuk mendidik para generasi muda Pak. Ya. Di mana untuk menghargain lah Pak, untuk menghargain apa yang nenek moyang kita lakukan tuh tahu. Ini loh bengkoang itu bisa untuk apa? Kalau di kulit bisa untuk memutihkan gitu ya. Untuk sabun daun sirih itu bisa kesehatan, ya kan. Serai untuk apa? Untuk body lotionnya itu bisa untuk mengurangi nyamuk seperti itu. Ya. Nah hal seperti itu kan banyak anak-anak muda sekarang ini yang tahu pakai aja Pak. Tahu pakai aja. Tidak tahu asal usulnya. Iya. Dari nenek moyang punya kearifan. Ya. Nah itu makanya saya dirikan di Bedugul itu. Di Bedugul. Ya. Di Secret Garden itu Pak ya. Ya. Nah kemudian pada waktu saya melakukan visibility study itu mereka bilang wah kalau seperti ini aja kita harus lengkapin dengan restoran. Dengan cafe atau apa. Nah ini memaksa saya untuk berpikir Pak gitu. Muncullah ide baru lagi untuk bagaimana melengkapin gitu ya kan. Nah saya manggil teman saya, kebetulan saya ada di Bali, saya kenal beberapa players F&B yang top di sana, saya minta untuk masuk gitu. Saya kan nggak ngerti Pak bisnis restoran gitu ya. Ya udah yuk masuk di tempat saya lah ya kan. Ya nolak Pak, mungkin dianggapnya kurang begitu prospektif gitu ya. Nah akhirnya saya ya udah kita diriin sendiri aja lah. Gitu. Ya saya bilang kecelakaan seperti itu Pak. Jadi dipaksa untuk bikin gitu loh. Iya. Dipaksa untuk bikin gitu. Akhirnya dibuatlah satu restoran yang namanya Bebek Timbungan. Bebek Timbungan saat itu namanya Bebek Timbungan. Ya, Nah dari Bebek Timbungan muncul, mungkin Pak Billy cerita Pak. Ya, nah Bebek Timbungan ini adalah satu jenis makanan yang dimakan oleh raja-raja menurut chef kita dan menurut orang-orang Bali ini adalah satu jenis masakan yang dipersembahkan untuk pada waktu upacara atau adat tertentu dan untuk raja-raja di Bali gitu, di mana bebeknya itu dimasak di dalam bambu Pak. Nah kata-kata bambu ini bahasa Bali adalah timbung. Oh timbung. Ya makanya kita bebek timbung. Bebek timbungan gitu. Iya. Nah singkat kata karena terkenal dan sangat enak dan setiap orang kalau mau ke Bedugul itu selalu mampirnya tempat saya makan hanya bebek timbungan itu. Nah kita akan kembangin karena mereka ada permintaan
kenapa nggak dibuka di Denpasar? Kota Denpasarnya. Ya, jadi akhirnya kita buka second brand kita, cabang kita Lokasinya ya, di Denpasar itu. Denpasar. Nah, saya kembangin Pak, konsepnya saya rubah gitu kan. Di bebek timbungan itu dulu kan memang benar menu utamanya adalah bebek ya. Tapi saya punya satu konsep, orang kalau ke Bali harusnya yang dicari apa sih? Selain bebek, Makanan Bali lah. makanan Bali gitu, ya kan. Nah, saya mulai research Pak. Kita kumpulin daerah tertentu mana, daerah Karangasem itu yang terkenal apa, daerah Gianyar itu yang terkenal apa makanannya. Ada namanya sagir gerang itu dari Buleleng Pak. Gitu. Sagir gerang itu teri Pak, yang digoreng kering gitu. Nah, sagir gerang. Terus dari kelungkung apa gitu ya Pak. Jadi kita semua kumpulin Pak. Sebenarnya ini makanan-makanan tradisional lama yang tidak terekspos dengan baik, tapi dengan kita dengan plating yang bisa buat yang sesuatu yang baru, yang kekinian, dan kita sajikan dengan menu yang menarik, jadi lengkap seluruh daerah Bali ada Pak gitu di restoran saya. Nah, akhirnya setahun yang lalu saya rubah sekalian aja namanya jadi Bali Timbungan Pak. Dari bebek timbungan ke Bali Timbungan. Ya, karena representasi dari seluruh Pulau Bali Pulau punya Bali produk ini. Unggulan-unggulan di setiap daerah itu makanannya. Ya, betul ya. Nah, setelah dari buka kota Denpasar, akhirnya juga saya lihat ada di Jakarta Di juga. Jakarta, Pak. ya. Coba cerita di mana Pak? Ya, itu sebenarnya ya beberapa kali Bu Fetty itu di Ruth Sarinah itu kan melakukan kurasi Pak. Iya. Datang sampai 2-3 kali. Sebenarnya kita nggak tahu juga. Ingin cari yang the best untuk di Sarinah di lah. Sarinah ya, kulinerannya Pak ya. Ya, dan yang mungkin unik Pak ya, karena untuk supaya tempat lain nggak ada gitu. Ya, uniqueness-nya adalah supaya untuk di Sarinah itu. Nah, itu kan Bu Fetty sampai 2-3 kali membujuk kita ya untuk masuk ke sana. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan sampai kita pertama sudah nyerah dulu. Ya kan, karena situasi masih Covid Pak. Iya. Kita nggak tahu kapan berakhirnya. Iya, berakhirnya. Akhirnya dikasih semangat sama Bu Fetty, ya sudah akhirnya kita join dengan support Bu Fetty juga itu. Saya lihat tempatnya cukup ideal sekali Pak di lantai dasar Pak ya. Iya, betul. Ya, jadi teman-teman penonton kalau belum mencoba itu harus dicoba Pak. Di Bali Timbungan yang ada kalau di Jakarta di Gedung Sarinah. Jadi ini sesuatu yang sangat beda kalau saya lihat Pak. Iya, sangat beda ya, karena kita lengkap dan benar-benar otentik Pak ya. Iya. Saya udah beberapa kali makan Pak. Ya, makasih Pak. Iya Pak Billy. Jadi Pak Billy sudah banyak cerita mulai dari industrinya yang mensupport ke toko retail, dan Pak Billy juga masuk ke bisnis F&B Pak. Ya. Saya pikir ini sesuatu yang bisa dipelajarin lah mungkin oleh anak-anak muda, bagaimana mempelajarin seperti seorang Pak Billy Pak. Kalau ingin berkarir, ingin menjadi entrepreneur, melihat peluang, intuisi, saya pikir ini sangat baik sekali Pak untuk satu edukasi Pak. Nah, Pak Billy saat ini sudah ada berapa karyawan Pak di dalam grupnya Pak Billy Pak, F&B maupun di Victoria? 3.000-an Pak. 3.000-an Pak ya. Mungkin nilai-nilai apa Pak yang Pak Billy tanamkan terhadap tim dan para staff gitu Pak? Ya, kalau di tempat kita ini culture company saya adalah kekeluargaan Pak. Ya, saya selalu memperlakukan karyawan saya itu sebagai suatu keluarga, sebagai anak-anak saya, dan ini yang saya utamakan karena mereka bekerja untuk
kita, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk keluarga mereka sendiri. Jadi saya harus mengetahui juga apa yang terjadi walaupun nggak secara detail, tapi secara umumnya saya harus mengerti ada masalah nggak dengan keluarga dari karyawan-karyawan kita. Walaupun sekarang sulit Pak, dulu dengan kecil lebih mudah, mungkin 100-an, 200-an orang saya dengan mudah itu. Memang tapi ini hal yang sangat mutlak. Jadi saya memperlakukan itu sebagai keluarga, tapi yang profesional gitu. Ya, Jadi budayanya seperti itu, kekeluargaan. Contoh ya misalnya kita itu dikenal ada namanya pejuang Pak. Ya, pejuang. Pejuang dari Victoria Care Indonesia gitu. Itu mungkin yang ikut saya mungkin sudah hampir 25 tahun, 30 tahun, Pak. Ya. Dan seperti itu saya anggap keluarga sendiri, Pak. Iya, iya. Mereka anaknya kuliah, ada apa ya, sepanjang saya masih bisa bantu, saya bantu gitu. Ya. Mereka mau pergi ke umroh, ya saya berangkatin umroh. Kita punya program seperti itu. Jadi saya anggap semua ini sebagai keluarga besar. Ya, jadi Victoria Care dengan Pak Billy sendiri seorang yang sangat care juga terhadap karyawan. Iya, itu karena modal kita itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Saya selalu contoh Pak, ya nilai-nilai yang mungkin kebetulan salah satu staf saya ini pergi duluan waktu COVID, dia nggak tertolong. Itu dia punya cerita yang sangat-sangat menyentuh hati saya. Jadi begini, setiap buka cabang baru atau depo baru, saya jadikan dia sebagai kepala cabang. No. Dan dia itu melakukan training kepada teman-teman dia yang baru atau karyawan yang baru dengan baik sekali. Dia bilang, jangan sekali-sekali mengambil barang perusahaan ini. Langkahi mayat saya dulu. Wah. Sampai segitunya, Pak. Karena apa? Karena saya tuh men-treat seluruh mereka itu seperti itu. Jadi ini yang hal yang sangat ya saya dapetin dari mereka aja juga. Ya, ya. Nilai-nilai itulah yang saya kira sangat membuat perusahaan ini menjadi kuat, saya kira Pak. Ya, itu adalah sangat-sangat modalnya Pak. Modal yang gitu. SDM nomor 1 Pak. Ya. Gitu. Yang kedua adalah saya menerapkan apa namanya 3S Pak. Smart, Speed, Simple. Smart, Speed, Simple Pak. Ya. Jadi dulunya 3S juga, cuman speednya nomor 1 Pak. Speed, Smart, Simple. Nah, tapi setelah speednya kecepatannya itu kadang-kadang ngawur Pak. Nah ini yang mungkin yang anak-anak muda ini harus sedikit hati-hati gitu. Ya, kadang-kadang kita kalau mikirnya nggak terlalu cerdik, speednya cepat kecepatan bisa kejeblos Pak. Gitu. Ya. Nah akhirnya setelah 3S itu 4-5 tahun saya terapkan, saya rubah jadi smartnya nomor 1. Jadi kita melakukan sesuatu itu harus smart dulu. Smart dulu. Terus baru speed dan jangan birokrasi terlalu banyak, simpel aja. Gitu. Kalau tidak begitu, itu kita nggak bisa ngikutin perkembangan zaman Pak. Jadi perubahan atau change itu setiap hari berubah. Perubahan itu kalau kita nggak bisa dalamin, ya kita nggak lakuin, ya kita akan ditelan oleh perubahan itu sendiri. Setuju Pak. Itu yang terjadi, apalagi di industri kosmetik dan body care ini yang benar-benar sangat-sangat kompetisinya sangat hebat Pak. Iya. Jadi itu inovasi harus jalan terus. Kalau inovasi kalau tidak speednya nggak jalan, ya kita ketinggalan Pak. Itu hal yang sangat penting sekali, mungkin sangat relevan dalam situasi seperti ini. Iya. Ya,
Saya kira Pak Billy, terima kasih sekali atas edukasi dan inspirasinya bagi para penonton kita di acara Momentum ini Pak Billy. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Billy. Ya, atas terima kasih sama-sama waktunya. Pak Tutum. Ya, semoga sukses juga dengan Sama-sama acaranya. Pak Billy. Ya, terima Terima kasih. kasih Pak. Ya.